Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nofisa Rosi Permata akan mempresentasikan tugas akhir sidang skripsi saya yang telah dibimbing oleh Bu Nur Hafifah Pondang, MMPI, dan Bu Helena Nur Ramadhani Irmanda, SPD MKOM. Yang judul penelitian saya yaitu rancangan learning management system berbasis web studi kasus pada SDN Cawang 09 Jakarta Timur. Pokok bahasan pada bab 1 ada pendahuluan, bab 2 tujuan pustaka, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, bab 5 kesimpulan dan saran. Bab 1 pendahuluan, latar belakang. Pertama, perkembangan teknologi saat ini berkembang dengan pesat dalam berbagai bidang. Hal ini dikarenakan adanya perkembangan teknologi yang terus berkembang dan dalam fungsinya yang digunakan untuk memudahkan manusia dalam melakukan pekerjaan. Keberadaan internet memudahkan umat manusia dalam menjelajahi berbagai informasi yang dibutuhkan dalam jangka waktu yang cepat. Informasi yang didapat tidak hanya sebatas pertukaran informasi saja, melainkan juga merupakan suatu kegiatan pertukaran data, ide, maupun fakta. Pada SDN Cawang 09 Jakarta, yang merupakan lembaga pendidikan, dalam pengelolaan dokumentasi yang diterapkan oleh para tenaga pendidik belum terdokumentasi dengan baik. Hal ini ditandai dengan belum tersimpannya materi pembelajaran siswa karena masih menggunakan JIPOM untuk membantu proses pembelajaran selama PJJ yang diterapkan akibat dampak COVID-19. Yang terkadang mengalami kesulitan dalam mencari link JIPOM yang telah dibagikan pada grup WhatsApp karena telah tertimbun dengan pesan lain. Pada era saat ini, beberapa instansi telah menggunakan learning management system yang memudahkan proses bisnisnya. Oleh sebab itu, peneliti merancang sebuah website untuk membantu proses kegiatan pembelajaran yang berjudul Rancangan Learning Management System berbasis web studi kasus pada SDN Cawang 09 Jakarta. Rumusan masalah. 1. Bagaimana merancang learning management system? Yang kedua, bagaimana learning management system dapat menunjang media pendokumentasian dan pembelajaran yang terstruktur? Tujuan penelitian itu ada 2. 1. Merancang learning management system berbasis web yang dapat digunakan sebagai media pendokumentasian pembelajaran pada SDN Cawang 09 Jakarta Timur. Yang kedua, sebagai media penyimpanan dokumen secara kolektif dan struktur. Ruang lingkup penelitian itu yaitu hanya ada di SDN Cawang 09 Jakarta Timur. Yang kedua, para tenaga pendidik, admin, dan juga para murid dapat melakukan pengolahan data pada sistem yang dirancang. Yang ketiga, sistem dirancang berbasis web untuk memenuhi kebutuhan pendokumentasian. Yang keempat, perancangan sistem menggunakan metode UML atau Unified Modeling Language. Yang kelima, pengembangan rancangan sistem menggunakan metode RAD. Manfaat penelitian itu, pertama, dapat membantu tenaga pendidik dalam mendokumentasikan bahan pembelajaran secara kolektif dan terstruktur. Yang kedua, membantu para tenaga pendidik dalam mendistribusikan materi pembelajaran yang dimiliki. Yang ketiga, membantu para siswa untuk dapat memperoleh materi pembelajaran. Yang keempat, memudahkan penyebaran informasi pengumuman dari pihak sekolah. Yang kelima, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melakukan pembelajaran. Luaran penelitian ini yaitu diharapkan berupa rancangan learning management system berbasis web yang dapat membantu para tenaga pendidik pada SDN Cawang 09 Jakarta dalam mengumpulkan, mencari, serta mendistribusikan materi pembelajaran yang dimiliki pada sistem untuk meningkatkan kompetensi para murid, serta meningkatkan keefektifan dan keefisienan dalam pembelajaran. Nah, learning management system itu apa sih? Learning management system itu merupakan suatu sistem yang dipakai oleh para pendidik baik pada sekolah maupun perguruan tinggi untuk pembelajaran online berbasis internet atau e-learning. Media e-learning merupakan media ajar yang efektif karena mengkombinasikan layanan internet digital untuk mengelola dan mendistribusikan informasi antara pendidik dan peserta didik. Internet adalah suatu jaringan global yang berfungsi untuk menyambungkan seluruh komputer yang ada di dunia. Dengan internet, komputer di seluruh dunia dapat saling berkomunikasi tanpa ada batasan, baik ruang dan waktu, dengan menggunakan modem yang memiliki peran mengubah sinyal digital menjadi analog ataupun analog menjadi digital.
Web. Web merupakan sekumpulan halaman yang terdiri atas banyak halaman yang berisikan informasi berbentuk digital, yaitu baik seperti gambar, teks, suara, video, ataupun animasi yang disediakan secara online sehingga dapat dikunjungi oleh semua orang yang terhubung dengan jaringan internet. HTML atau Hypertext Markup Language merupakan suatu bahasa yang dipakai untuk menampilkan halaman web. Dengan HTML dapat memvisualisasikan informasi serta berkreasi lewat internet. Hal ini dikarenakan HTML dapat mengatur tampilan halaman web serta isinya. PHP atau Hyperprocessor ialah suatu bahasa pemrograman berbentuk script yang terletak di dalam server web. Hasilnya akan ditampilkan di dalam komputer klien. PHP banyak digunakan karena memiliki kemampuan untuk membangun website yang kompleks namun tetap memiliki kecepatan dan stabilitas yang tinggi. MySQL. MySQL merupakan suatu sistem database SQL yang populer dan bersifat open source. Database MySQL dibuat untuk memenuhi kebutuhan sistem database yang handal, cepat, mudah untuk digunakan. Model UML. Teknik analisis dan perancangan sistem yang dipakai pada penelitian ini yaitu menggunakan teknik berorientasi objek dengan menggunakan Unified Modeling Language atau UML sebagai model perancangan sistem. Terdapat beberapa macam diagram UML yang digunakan dalam perancangan pengembangan sistem, yaitu use case diagram. Nah, ini untuk menggambarkan fungsionalitas pada sistem yang dirancang. Activity diagram untuk menggambarkan alur aktivitas yang dilakukan di dalam sistem. Sequence diagram menggambarkan interaksi antar objek di dalam sistem berupa pesan terhadap waktu. Class diagram menggambarkan struktur kelas, package, objek yang memiliki keterhubungan. Selanjutnya ada RAD atau Rapid Application Development. Nah, metode RAD ini memfokuskan kecepatan dalam melakukan pengembangan sistem. Tahapannya itu ada pemodelan bisnis, pemodelan data, pemodelan proses, dan pembuatan aplikasi. Selanjutnya ada CodeMeter. Konsep yang diterapkan pada framework CodeMeter yaitu MVC atau Model View Controller. MVC ini ialah suatu pola untuk merancang yang memungkinkan untuk memisahkan kode program ke dalam 3 kelompok berupa model, view, dan controller. Selanjutnya ada metode black box. Nah, metode black box ini adalah suatu pengujian yang dikerjakan dengan mengamati eksekusi hasil dari data uji dengan memeriksa fungsional fitur dari perangkat lunak yang dibuat. Penelitian terkait pertama itu ada Septiana Pratiwi dengan judul Perancangan Media Pembelajaran Interaktif Mata Pelajaran IPA kelas 6 SD berbasis website. Metode yang digunakan ialah UML dan hasilnya itu media pembelajaran berbentuk website yang dapat diakses oleh siswa kapan saja dan di mana saja karena berbasiskan online. Yang kedua itu ada Firmansyah dengan judul Pengembangan Multimedia Pembelajaran Interaktif untuk mata pelajaran matematika kelas 5 sekolah dasar. Metode yang digunakan ialah RAD. Hasilnya itu aplikasi media interaktif yang dapat diakses dari web ataupun Android. Yang ketiga itu ada Junin Fianti dengan judul E-Learning for Kids Education about Coronavirus pada SDN 01 Duren 3. Metode yang digunakan itu RAD, hasilnya penerapan sistem edu COVID-19. Alur penelitian. Pada penelitian ini, pertama itu dilakukan pengumpulan data. Pengumpulan data berupa observasi, studi literatur, dan juga wawancara. Setelah pengumpulan data, dilakukan pengembangan sistem menggunakan RAD, yaitu pemodelan bisnis, pemodelan data, pemodelan proses, pembuatan aplikasi, dan pengujian serta pemeliharaan. Setelah dilakukan pengembangan dengan menggunakan metode RAD, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran. Kemudian selesai. Studi literatur untuk pengumpulan datanya itu pertama observasi. Observasi yang dilakukan peneliti ini di tempat penelitian yaitu melihat dan turut ikut serta dalam melakukan proses bisnis yang terjadi pada SDN Jawa 09 Jakarta Timur selama 2 bulan. Studi pustakanya itu peneliti mencari bahan referensi yang sesuai dengan topik penelitian. Wawancara dilakukan pada objek penelitian
oleh Pak Tegar sebagai perwakilan guru SDN Cabang 09 Jakarta. Metode pengembangan sistem menggunakan RAD, pertama itu pemodelan bisnis. Itu mengumpulkan data dan informasi untuk keperluan rancangan sistem. Yang kedua itu pemodelan data, menggunakan kelas diagram untuk pemodelan basis data untuk mengetahui atribut dan relasi pada tiap data. Yang ketiga, pemodelan proses, menggambarkan proses bisnis menggunakan UML untuk menganalisis serta menggambarkan proses bisnis. Yang keempat, pembuatan aplikasi, itu menggunakan HTML, PHP, dan CSS. Yang kelima, pengujian dan pemeliharaan, yaitu melakukan pengujian terhadap komponen menggunakan black box untuk memeriksa fungsionalitas sistem. Tempat dan waktu pelaksanaan tempatnya itu di SDN Cabang 09 Jakarta, waktunya 6 bulan. Dan dilakukan sejak Juni sampai November. Pemodelan bisnis ini berikut adalah analisis sistem berjalan. Pertama, pada proses belajar mengajar. Guru dan siswa mengadakan proses pembelajaran baik di ruang kelas ataupun menggunakan media Zoom meeting. Siswa menyalin catatan materi pembelajaran diberikan oleh guru. Kedua, proses pemberian serta pengumpulan tugas. Tugas yang diberikan oleh guru diberikan saat proses pembelajaran. Pengumpulan tugas siswa dilakukan secara langsung dan tidak langsung dengan menggunakan media Zoom. Berikut adalah fitur sistem berjalan, yaitu para guru mengakses membuat link Zoom untuk pertemuan online kelas. Link yang telah dibuat kemudian dimasukkan ke dalam grup WhatsApp. Para siswa masuk ke dalam ruang chat grup WhatsApp untuk mengakses link Zoom. Yang keempat, yaitu para guru membuat link Zoom tugas untuk para siswa, kemudian disebarkan pada grup WhatsApp, dan para siswa mengakses link Zoom yang diberikan oleh guru melalui media grup chat WhatsApp. Ini adalah fitur sistem kumpulan, dan itu pemulihan proses. Yaitu menganalisis menggunakan UML untuk menggambarkan proses bisnis, yaitu menggunakan use case diagram, activity, sequence, dan class diagram. Selanjutnya, use case diagram. Nah, pada use case diagram ini ada 3 aktor. Ada guru, siswa, dan admin. Guru ini dapat mengelola data kelas, data pelajaran, data materi, data tugas, data kuis, dan juga data forum. Serta siswa dapat mengunduh materi, mengunduh tugas, mengolah kuis, mengunduh tugas forum. Admin dapat mengelola data admin, data guru, data siswa, dan juga membuat pengumuman. Berikut adalah gambar kelas diagram. Ini adalah rancangan struktur menu pada sistem, yaitu ada menu admin, menu guru, dan menu siswa. Nah, setelah dilakukan uji coba sistem dengan menggunakan metode black box testing, yaitu pengujian menggunakan metode ini untuk mengetahui keberhasilan sistem terhadap kebutuhan fungsional yang ada pada sistem itu sendiri. Ini adalah hasil dari pengetesan menggunakan black box testing. Kesimpulannya, berdasarkan hasil dari rancang bangun sistem informasi berbasis web, berjudul rancangan Learning Management System berbasis web studi kasus pada SDN Cabang 09 Jakarta Timur, dapat disimpulkan yaitu sistem ini dapat membantu sebagai alat pendokumentasian dan penyebaran informasi terkait pembelajaran ataupun kegiatan yang berada di lingkungan sekolah. Hasil dari rancangan Learning Management System bagi siswa yaitu dapat memberikan pengalaman baru sebagai pengenalan penggunaan learning system sebelum menginjak ke jenjang yang lebih tinggi. Caranya itu berdasarkan hasil penelitian, maka saran untuk peneliti selanjutnya adalah sebelum mengimplementasikan sistem sebaiknya dilakukan pelatihan, dan juga learning system ini masih banyak kekurangan. Jadi diharapkan peneliti selanjutnya untuk dapat mengembangkan penelitian ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya.